Selamat pagi TLCC, silakan duduk. Apa kabar? Bagaimana liburannya? Ya, namanya libur, entah di mana saja, di rumah juga liburan ya. Jadi senang sekali bisa bertemu dengan saudara. Waktu cepat sekali berlalu. Baru kemarin kita Natal, sekarang udah tahun baru. Ya. Natal dengan tahun baru cepat ya, 1 minggu doang. Tapi percayalah saudara, kalau hari ini kita bicara mengenai tahun baru, kita melayani seperti biasa, lalu tidak lama kemudian kita memikirkan Natalan. Terus ada tahun baru lagi. Prosesnya begitu cepat. Nah, untuk belajar firman Tuhan kali ini, saya mengajak saudara untuk berkenalan dengan satu binatang, capung. Nah, ini lalat capung. Ini sebagai binatang yang makhluk yang paling muda usianya. Tahu berapa lama usianya? Bisa tebak berapa lama usia lalat capung? Paling 5 menit bisa. Jadi begitu dia dewasa, 5 menit kemudian dia mati. Paling lama 24 jam. Jadi selama waktu hidupnya, jadi dia bertelur itu 2 minggu telurnya baru menetas, kemudian dia menjadi nimfa. Nimfa itu semacam belatung ya. Jadi tapi dalam air, itu 2 tahun, bisa 2 tahun. Jadi menjadi nimfa 2 tahun, tapi begitu dewasa, dia punya satu visi, harus kawin. Kenapa? Karena umurnya singkat, dia harus berkembang biak sehingga menghasilkan keturunan. Jadi dalam usia yang 5 menit itu dia harus cari pasangan sehingga keturunannya bisa berlangsung terus menerus. Hidupnya singkat. Dan visi yang dia tetapkan dalam hidupnya itu harus jalan. Kalau tidak akan ada keturunan. Itu lalat nimfa. Saudara bisa, lalat capung. Saudara bisa cari di internet tentang capung ini. Capung-capung lain bisa bertahan cukup lama, ada berbulan-bulan. Kalau saya dulu waktu masih kecil, saya gemar nangkep capung. Saya tangkap capungnya, saya ikat pakai tali benang, biar dia terbang, saya ikutin saja begitu ya. Itu waktu masih kecil. Sekarang susah sekali cari capung. Susah cari capung. Beberapa spesies capung memang sudah hampir punah, susah sekali untuk dapat dapat dipelihara. Nah, kita bukan capung. Karena tujuan hidup kita bukan kawin. Benar kan? Tujuan hidup kita lalu gimana kalau kita sudah dewasa? Apa tujuan hidupnya? Kawin? Bukan. Tujuan hidup kita bukan kawin. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Manusia diciptakan, entah dia mau percaya atau tidak, sebenarnya Tuhan punya tujuan supaya dia memuliakan Tuhan. Setelah dia beranjak dewasa, dia memahami apa arti hidup, dia berkenalan dengan Tuhan, hanya cuma ada satu visinya. Cuma masalahnya kita sama dengan capung ini. Hidup kita singkat. Kalau lalat capung itu, dia punya satu visi dan jalankan visi dia untuk dapat menikah. Nah, bagaimana kita sendiri sebagai anak Tuhan yang sudah diangkat oleh Tuhan untuk menjalankan visi memuliakan nama Tuhan? Apakah itu tercapai atau tidak? Itu yang harus kita pahami. Jangan sampai hidup kita berlangsung terus-menerus, hari demi hari, tahun demi tahun. Tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita tidak tercapai. Menyedihkan sekali. Hidup itu sangat singkat. Itulah yang sedang dibicarakan oleh Musa dalam Mazmur 90. Dia merasa hidup kita itu seperti mimpi. Ada yang tahu mimpi berapa lama? Nggak ada yang tahu. Singkat sekali, baru saja mimpi tiba-tiba dibangunin. Ya, mimpi naik mobil bagus, dibangunin mobilnya jadi nggak bagus lagi.
Kita baca, saudara, Mazmur 90. Kita akan belajar dari pasal ini. Ini luar biasa. Ini salah satu Mazmur yang ditulis oleh Musa. Tapi dalam kitab Mazmur hanya Mazmur 90 yang tercatat. Ada Mazmur-Mazmur lain ditulis oleh Musa dalam kitab Keluaran, dalam Ulangan ada di situ nyanyian-nyanyian Musa. Kita baca, saudara, supaya saudara memahami. Saudara sudah menyanyikan lagu "Diajar kami Tuhan menghitung hari-hari." Itu berasal dari Mazmur 90. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu ini. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mazmur ini ditulis oleh Musa, dan banyak perdebatan kapan dia menulis Mazmur ini. Saya rasa ada yang mengatakan ketika dia belum pergi ke Mesir. Ada yang mengatakan dalam perjalanan mereka ke tanah di padang gurun menuju tanah Kanaan. Tapi saya rasa ketika dia merenungkan umur hidup manusia, saya rasa ini ditulis oleh dia ketika dia menjelang akhir hidupnya. Umur Musa 120 tahun ketika dia mati. Jadi rasanya baru kemarin dia diutus Tuhan pergi ke Mesir dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia ingat semua yang terjadi. Dia ingat membelah laut Teberau. Dia ingat bahwa mereka menyeberang laut itu. Sekarang usianya sudah tua. Ia tidak dapat pergi masuk ke tanah Kanaan karena dosa yang dia lakukan. Dan dia akan dikubur oleh Tuhan di Gunung Nebo, di bentangan Moab. Dari situ di dataran Yordan, kalau saudara pergi ke Yordan, saudara naik ke dataran tinggi itu, saudara akan melihat Israel dari jauh. Itu yang dilihat oleh Musa. Dan hidupnya tidak lama lagi. Dan dia merenungkan itu. Dia merasa bahwa waktu begitu cepat berlalu. Sehingga dia merasakan hidup kami ini seperti rumput yang pagi ini tumbuh, besok nanti sore sudah layu. Kita juga merasakan hal seperti itu. Ya kan? Anak-anak kami baru kemarin TK, sekarang sudah kerja, sudah kuliah. Sama seperti saudara, kayaknya baru kemarin kuliah, sekarang udah punya istri. Benar kan? Baru saja kemarin kami menikah, totalnya anak kami sudah banyak. Luar biasa, waktu begitu cepat berlalu.
Seperti Musa mengatakan waktu begitu cepat berlalu, dia sudah melihat bagaimana orang-orang Israel mati di padang gurun. Satu generasi berlalu, seperti itulah hidup manusia. Gaun berganti tahun, generasi berganti generasi. Cuma pada ayat yang pertama, ini yang Musa katakan. Pada ayat yang pertama, dia sebutkan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Saudara lihat apa dari situ? Ada generasi ke generasi, dia bilang turun-temurun. Ada generasi berganti kepada generasi. Musa sudah melihat itu, satu generasi berlalu dari bangsa Israel, muncul generasi baru yang akan memasuki tanah Kanaan. Generasi dari Mesir tidak akan masuk ke tanah Kanaan, tetapi tempat perteduhannya tetap. Dia menulis kitab Kejadian dan dia melihat ada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sama ketika dia setia kepada Abraham, Allah itu juga setia kepada Yakub, Allah itu setia kepada Ishak, dan Allah itu tetap setia kepada bangsa Israel. Turun-temurun Allah menjadi tempat kediaman, tempat perteduhan. Tidak ada tempat lain yang bisa menjadi tempat perteduhan kecuali Allah. Dan ini kita belajar apa dari sini? Generasi berlalu, generasi berubah. Abraham begitu setia kepada Tuhan, Ishak begitu setia kepada Tuhan, Yakub begitu setia kepada Tuhan, tapi keturunannya adalah keturunan yang tegar tengkuk, yang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang tidak berubah, yaitu Allah sendiri. Allah tidak berubah. Kita fana, Allah kekal. Dalam ayat 2 dikatakan, sebelum gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Tidak berubah Allah itu. Tidak berubah. Kita fana, Allah kekal. Kita punya awal ketika kita lahir, dan kita punya akhir ketika kita mati. Kita punya awal, kita punya akhir. Tapi Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Kita dibatasi oleh waktu, tapi Allah tidak dibatasi oleh waktu. 1000 hari dianggapnya seperti 1 hari saja. Kita mengalami perubahan tiap-tiap hari. Keputusan kita berubah-berubah. Cara kita berpikir berubah, sikap kita berubah, tapi Allah tidak pernah berubah. Apa artinya itu? Saudara harus bersyukur kalau Allah tidak berubah. Allah tidak berubah dan terus berdaulat atas segala sesuatu. Ini sebuah kabar baik. Karena Allah sudah tidak perlu takut kalau Allah tidak pernah berubah. Kalau saudara mengalami kebaikan Tuhan di tahun 2025, tahun 2026 pun dia tetap baik kepada saudara, karena dia tidak berubah. Kalau saudara mengalami berkat di tahun 2025, 2026 pun saudara akan diberkati karena dia tidak berubah. Amin. Saudara syukuri itu. Kitalah yang berubah. Allah tidak berubah. Ada orang mengatakan, di manakah Allah? Ketika aku sedih, ketika aku menderita, Tuhan di mana? Tapi percayalah, dia tidak pernah berubah kasih setianya kepada engkau. Tidak berubah, tidak menjadi lebih buruk, tidak menjadi lebih baik. Kenapa tidak menjadi lebih baik? Karena tidak ada yang lebih baik dari Allah. Apakah Allah sekarang lebih baik dari Allah kemarin? Ukurannya apa? Allah kita sudah terbaik. Maka kalau demikian Allah tidak berubah, saudara tidak perlu takut akan hari esok. Hari ini dia pelihara, hari esok saudara pelihara. Memasuki tahun 2026 tidak perlu takut, karena Allahmu tidak berubah. Karena dia berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun
temurun. Aku berteduh kepada Allahku tahun ini, maka anak-anakku pun akan berteduh kepada Allah yang sama, yang tidak berubah itu. Jadi Allah tidak berubah. Saudara tidak perlu takut akan hari esok. Saudara tidak perlu takut nanti tahun ini seperti apa, karena Allahmu tetap sama. Amin. Kita nggak tahu hari esok itu seperti apa. Nggak tahu. Jadi kami diskusi ya tentang Venezuela yang diserang oleh Amerika Serikat, keadaan ekonomi kacau, segala macam. Apakah akan terjadi di Indonesia? Oh jangan, saya bilang. Jangan terjadi. Tapi kalaupun sesuatu yang buruk terjadi, Allahmu tidak berubah. Saudara harus paham itu, sehingga kita tidak perlu takut kepada Allah. Bumi silahkan berubah, keadaan silahkan berubah, tapi Allahmu tidak berubah. Allah tempat Abraham berlindung, Allah tempat Ishak berlindung, Allah tempat Yakub berlindung, dan kini Allah itu menjadi tempat kita berlindung. Dia tidak berubah sampai selama-lamanya. Itu yang kita pelajari, saudara, dari ayat 1 ini. Amin. Jadi jangan takut hari esok. Tidak perlu takut apa yang akan terjadi hari esok. Kalau hari ini Tuhan pelihara hidupmu, esok Tuhan pelihara juga hidupmu. Amin. Kita lihat ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Kita manusia hidup berdasarkan urutan waktu. Ada waktu kita lahir, ada waktu kita meninggal. Nggak bisa kita mengatakan bahwa saya mau pindah ke hari Senin, padahal hari ini hari Minggu. Nggak bisa. Saudara harus lewati beberapa jam sampai tengah malam, lalu pindah ke hari Senin. Lalu ikuti lagi sampai 24 jam, baru pindah lagi ke hari Selasa. So tidak bisa mengatakan hari ini jam berapa? Jam 11? Saya harus pindah ke jam 2 supaya cepat. Nggak bisa, saudara. Kita harus mengikuti waktu linear kita, detik demi detik. Saudara di sini akan berjalan ke sini, saya nggak bisa lompat ke sana. Tidak bisa. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. 1000 tahun itu lama, saudara. 2026, 1026, apa yang terjadi? 1026 dikurangin 1000. Di mana saudara waktu itu? Lama banget. Tapi bagi Tuhan itu seperti sehari. Tapi bukan begini konsepnya. Jadi ada orang mengatakan 1000 tahun itu 1 hari. Berarti Tuhan itu lebih cepat waktunya. Jadi Tuhan bergerak lebih cepat daripada waktunya kita. Bukan itu konsepnya. Allah tidak dibatasi oleh waktu. Konsepnya seperti itu. Bukan waktu Allah lebih cepat, bukan. Jam Allah lebih cepat, bukan. Tapi Allah tidak dibatasi oleh waktu. Mengerti? Jadi bagi dia, mau melihat masa depan itu sudah berlalu. Seorang anak telah lahir untuk kita. 800 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi dia mengatakan telah lahir untuk kita. Bagi dia itu seperti hari kemarin. Seperti nonton sepak bola siaran ulangan. Sudah tahu skor akhirnya. Waktu Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat akhir zaman. Dia melihat apa yang terjadi. Seperti sedang terjadi padahal belum terjadi. Bagi Allah, itu sudah terjadi. Jadi Allah tahu akhir hidup saudara.
Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu saudara sakit apa, mati karena sakit apa, atau karena kecelakaan. Dia tahu itu semua. Tapi syukurnya Yeremia pasal 29 berkata, rancanganku adalah rancangan yang baik buat kamu. Allah tidak punya merancangkan yang buruk buat hidup saudara. Jadi dia tahu. Nah, kalau dari sini saudara, kita punya rencana. Aku akan begini, aku akan begini, aku akan begini. Tahun depan aku akan begini. 2 tahun lagi akan jadi seperti ini. 3 tahun lagi akan jadi seperti ini. Saudara, jangan pakai pikiran kita. Saudara bersandar kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Bersandar pada Dia, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Karena Dia merancangkan yang terbaik untuk saudara. Sudah boleh merencanakan, tapi tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau? Pernah tanya seperti itu? Apa yang Tuhan mau? Begitu saudara melakukan apa yang menjadi rancangannya, saudara pasti hidupmu diberkati. Pasti hidupmu diberkati. Jadi bersandar kepada Tuhan. Kalau dia menonton hidup saudara seperti menonton siaran ulangan. Semalam siapa yang main bola? Basket. Jadi kalau pagi ini kita nonton seperti nonton ulangan. Kita sudah tahu hasilnya. Tuhan kita tuh seperti itu. Dia tahu siapa yang setia. Dia tahu siapa yang akan mengkhianati. Dia tahu siapa yang komitmen, siapa yang tidak komitmen kepada Dia. Jadi bersandar kepada Tuhan, jangan pada pengertian kita sendiri. Kalau saudara punya rencana, tanya kepada Tuhan dan bawa rencanamu kepada Tuhan. Ini Tuhan, ikuti terus pimpinannya supaya saudara bisa berkati dan tidak kecewa. Dia berkata, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan kepada kembalilah, hai anak manusia. Nggak tahu kapan kita mati, tapi Dia berhak. Hari ini mati. Besok mati. Saudara mampu merencanakan kesehatan seperti apapun, tapi Tuhan berhak atas hidup saudara. Saudara mau punya rumus umur panjang apapun, Tuhan berhak atas hidup saudara. Jadi sandarkan hidupmu pada Tuhan. Jangan kepada pengertian diri sendiri. Kedua, kita teruskan dalam ayat 5 dan 10. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Seperti itulah kira-kira umur manusia. Masa hidup kita 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Ayat 5 berkata begini. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi. Kalau saudara mengatakan, ayat firman Tuhan mengatakan hidup kami 70, 80 tahun. Nanti kami akan mati. Tapi ayat 5 mengatakan kami itu seperti rumput yang pagi tumbuh dan sore sudah layu kembali. Saudara, kita bisa mengatakan kita berencana umur panjang, tapi siapa di antara kita berpikir bahwa kita sampai 80 tahun? Tidak ada.
Saudara bisa mengatakan bahwa saudara bisa punya trik untuk usia panjang. Tapi Tuhan mengatakan seperti mimpi. Berapa panjang mimpi saudara? Pernah hitung mimpi berapa panjang? Hidup singkat. Berapapun usia saudara, hidupmu singkat. Bisa nggak kita minta usia panjang? Ya bisa saja. Tapi yang terpenting bukan panjangnya usia. Bukan panjangnya usia. Kalau usiamu sampai 70, 80 tahun tapi memuliakan Tuhan, untuk apa hidup? Untuk apa hidup? Kadang-kadang saya berpikir ada orang mempermalukan Tuhan bagi Tuhan. Kalau engkau mempermalukan, lebih baik nggak usah hidup lagi. Aku malu. Yang penting bukan panjang usia. Stefanus usianya tidak panjang. Diakon itu baru diangkat menjadi diakon. Stefanus baru diangkat jadi diakon. Usianya tidak panjang, tapi hidupnya pendek. Tapi dia tidak mengecewakan Tuhan dari umurnya yang pendek itu. Dia tidak mengecewakan Tuhan. Yohanes Pembaptis, dia seumur dengan Yesus, tapi dia mati duluan. Tapi dia sudah menyelesaikan visinya. Aku mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Selesai tugasnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang lebih besar dari dia. Bukan masalah umur panjang, saudara. Sesingkat apapun usia saudara, pertanyaannya tetap sama. Apakah dalam masa hidupmu engkau memuliakan Tuhanmu? Umur panjang bukan berarti berkat. Mungkin umur panjang itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat dan kembali kita memuliakan nama Tuhan. Saudara mau usia berapa? Punya rencana usia berapa? Tuhan mengatakan hidup kita itu seperti mimpi, cepat berlalu. Pertanyaannya, saudara mau usia berapa hidupmu? Tapi ketika engkau mati, entah besok, entah lusa, entah bulan depan, apakah selama itu sudah memuliakan Tuhan atau tidak? Itu lebih penting. Capung 5 menit, visi hidupnya tercapai. Saudara mau berapa usia saudara? Apakah visi yang Tuhan berikan kepada saudara tercapai atau tidak? Harus seperti itu. Jadi jangan pernah sia-siakan hidupmu. Muliakanlah Tuhanmu selagi engkau masih hidup. Muliakanlah Tuhanmu selagi engkau masih ada. Tiap-tiap hari memuliakan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara melihat, ini terkenal sekali misionaris Jim Elliot. Usianya mati di usia 28 tahun. Sejak dia kuliah di seminari, hatinya berkobar-kobar. Karena Tuhan sudah menanam ke dalam dirinya untuk menjadi misionaris di Amerika Selatan. Kapan Tuhan? Kapan? Aku mau cepat-cepat selesai kuliah. Aku mau cepat-cepat pergi ke sana. Lalu dia menikah sama Elizabeth, istrinya, Elizabeth Elliot. Tidak jauh setelah dia menikah, dia bilang sama istrinya, aku mau pergi ke Amerika Selatan. Baru nikah. Dia pergi ke Amerika Selatan, ke Ekuador. Dia melayani suku Aukas di situ. Suku yang dapat kabar, dia dapat kabar tidak pernah ada seorang misionaris pun keluar dari situ hidup mati. Tapi nyari berkobar, Tuhan, kapan aku pergi ke sana? Kapan aku pergi ke sana? Satu kali dapat kesempatan dia pergi ke sana. Dan dia
bisa kontak sama suku Aukas. Nah, setelah kontak sama suku Aukas baik sama dia. Tapi itu trik untuk dapat membunuh dia. Dia mati dalam usia 28 tahun. Apakah dia gagal? No. Aku punya hati untuk suku itu. Tuhan sudah menanamkan visi ke dalam diriku untuk pergi ke sana. Dan itulah visi hidupku. Dan dia selesai umur 28 tahun. Tapi dia melakukan apa yang Tuhan mau. Sejak kematiannya, Injil terbuka untuk suku Aukas. Elizabeth dan anaknya yang masih kecil masuk ke sana. Istri dari Jim Elliot masuk ke sana. Elizabeth dengan anak yang masih balita masuk ke sana. Dan mereka melihat. Dan mereka terbuka terhadap Injil. Seluruh suku Aukas dimenangkan bagi Tuhan. Dan itu terjadi ketika Jim Elliot melaksanakan visi yang Tuhan berikan kepadanya. Sekarang giliran kita. Tuhan sudah nanamkan apa dalam hidupmu? Sudah dilakukan belum? Udah selesai belum? Sehingga nanti ketika saudara pulang kepada Tuhan dan dia bilang, baik sekali anakku. Engkau sudah melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Misi selesai. Saudara mau umur panjang? Enggak masalah. Tapi apakah tugas yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara lakukan atau tidak? Misi itu dilakukan atau tidak? Kita sampai kepada kesimpulan ayat 12. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pada akhirnya kita harus mengakui kita lemah, kita punya keterbatasan. Memang itulah kita. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semua tidak ada yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada anak yang sempurna. Kita semua punya keterbatasan. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi harapan Allah. Musa harus akui itu. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, orang sekelas Musa mengatakan, ajar aku Tuhan untuk melihat hari-hariku, menggunakan hari-hariku dengan baik. Ajar aku Tuhan menggunakan waktuku dengan baik. Karena dia merasa dia tidak sanggup. Dia merasa baik, di mata orang Israel dia baik, pemimpin yang luar biasa, tapi dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Setiap orang punya kelemahan. Menggunakan waktu setiap hari pun kita nggak mampu. Kita harus minta petunjuk Tuhan. Hari ini kita berkomitmen, sepanjang tahun ini aku akan memuliakan Tuhan. Tapi belum setahun, kita sudah melanggar komitmen kita. Benar nggak? 1 tahun ini tidak akan pernah kulalui karena tiap hari aku membaca Alkitab. Tidak ada hari yang dapat kulalui kalau tidak baca Alkitab. Jadi seperti itu. Kita berkomitmen. Tapi baru jalan berapa hari. Capek. Nggak ada yang sempurna. Saya tidak bisa menjaga komitmen itu. Saya akan setia di tahun yang akan datang. Saya akan melayani Tuhan di tahun yang akan datang. Tapi Musa mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami. Dia tidak bilang tahun-tahun kami. A day by day. Kamu hidup hari demi hari. Beberapa orang zaman dulu, bapak-bapak gereja zaman dulu mengatakan, menerjemahkan ayat ini. Hanya ada 2 hari. Hari ini dan hari kematianku. Jadi dia hidup seolah-olah besok dia akan mati. Dan dia berpikir, kalau besok saya akan mati,
Bagaimana hari ini saya bisa melakukan satu hal lagi buat Tuhan. Begitu esok hari dia akan berpikir lagi, besok saya akan mati. Bagaimana saya bisa melakukan satu hari ini supaya Tuhan dimuliakan. Saudara, jangan berpikir panjang. Hiduplah hari demi hari buat Tuhan. Jangan tahun demi tahun, bulan demi bulan. Saudara tidak bisa melompat ke tahun yang akan datang. Hari ini, aku akan memuliakan Tuhan. Hanya hari ini saja. Dan besok lakukannya hal yang sama. Buat komitmen yang sama. Hari ini, aku akan memuliakan Tuhan. Begitu seterusnya besok hari. Sehingga seumur hidup saudara, saudara memuliakan Tuhan. Tanya kepada diri saudara sendiri tiap-tiap hari, apakah aku memuliakan Tuhan hari ini atau mengecewakan Dia? Tanya itu. Masih ada 361 hari lagi tahun ini. Berarti masih ada 361 pertanyaan yang sama yang harus saudara tanya kepada diri sendiri. Apakah hari ini aku akan menyia-nyiakan hidupku dan tidak memuliakan Tuhan? Atau hari ini aku berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan? Muliakanlah Tuhanmu day by day, hari demi hari. Muliakan Tuhanmu. Jangan berpikir terlalu jauh. Mari kita berdoa.